الحمد لله الذي أنعم علينا بظهر سيد البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأشبهتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Kewajiban seorang khotib untuk berwasiat terutama kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir saat ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan kita tinggalkan semua yang menjadi larangannya. Saudaraku sidang salat Jumat rahimakumullah. Negeri kita, bangsa kita Indonesia ini pernah dijajah bangsa lain kurang lebih 436 tahun. Dan yang paling lama menjajah kita adalah Belanda, kurang lebih 350 tahun. Para raja-raja sudah berusaha untuk mengusir mereka, tapi nggak mampu untuk mengusirnya. Kenapa? Karena mengusirnya dengan cara kerajaan masing-masing. Kerajaan satu menyerang, kerajaan yang kedua menyerang. Artinya apa? Tidak bersatunya raja-raja atau kerajaan-kerajaan sehingga tidak mampu mengusir penjajah. Ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatakan pemuda-pemudi kita untuk bersatu untuk mengusir penjajah. Kesatuan persatuan itulah modal utama bangsa kita. Ternyata dari Sumpah Pemuda 1928 hanya butuh waktu 17 tahun kita merdeka. 1928 Sumpah Pemuda, 1945 kita merdeka. 17 tahun kita butuh untuk merdeka. Apa resepnya? Kesatuan dan persatuan. Dan setelah Sumpah Pemuda itu, akhirnya 17 tahun kita merdeka, atau 17 tahun setelah itu, tepatnya 17 Agustus 45, yang bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, kita pun merdeka. Apa resepnya? Di samping karunia dari Allah SWT, resep para pejuang-pejuang kita mengamalkan salah satu firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat yang ke-103 yang telah khotib sampaikan pada mukadimah tadi. Penggalan artinya adalah, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Maknanya dalam mengambil sesuatu, memutuskan sesuatu, menghadapi sesuatu, persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan. Karena itu, izinkan khotib untuk menyampaikan tema khutbah Jumat siang hari ini adalah persatuan dan kesatuan
sebagai modal sebuah perjuangan. Saudaraku sidang salat Jumat rahimakumullah. Agar perjuangan bangsa kita yang telah merdeka 79 tahun yang lalu tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus punya kiat-kiatnya untuk bersatu itu. Lantas apa kiat-kiat menjaga kesatuan dan persatuan itu? Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal di antara kita. Kadang-kadang kita satu masjid di kampung saja, kita nggak kenal teman kita. Kalau di masjid kita ini mungkin lumrah, wajar kita nggak kenal teman kita, tetangga kita, kiri kanan kita. Kenapa? Masjid kita masjid yang bukan milik perkampungan kita. Ada yang datang dari mampir dalam perjalanan, kemudian sholat di sini. Tapi kalau di kampung kita, di lembur kita, di komplek kita, sering kita ketemu, tapi nggak kenal siapa namanya ini. Nah, untuk bisa menjadikan modal sebuah perjuangan, perkenalan. Kenalkan. Kita mengenal teman kita. Oh, si fulan itu namanya ini toh. Rumahnya di sini toh. Dengan ta'aruf, saling kenal mengenal, merupakan modal sebuah perjuangan. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah telah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Yang paling bertakwa itulah yang mulia di hadapan Allah SWT. Apa makna ayat ini? Salah satunya adalah kita diperintahkan untuk saling kenal mengenal di antara kita. Ini yang pertama. Ta'aruf merupakan modal sebuah perjuangan. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Setelah kita kenal tadi teman kita, namanya si fulan, alapannya di sini, kita lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, backgroundnya apa sih? Dari mana asalnya ini? Pekerjaannya apa sih? Kita tahu persis. Oh, ternyata bapak ini backgroundnya dari tentara, pantas disiplin. Setiap kegiatan tepat hadir pada waktunya. Apa sih bapak ini pekerjaannya? Oh, dosen, pantas kalau ngomong runtun bicaranya. Nikmat, mudah dicerna. Kenapa? Kita tahu latar belakangnya mereka. Tahu kelemahannya, tahu kelebihannya. Ini tafahum. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk tafahum, memahami teman kita tadi. Kita bisa ambil contoh dalam sebuah perjuangan negeri kita ini. Setelah kita merdeka tahun 45, ternyata belum selesai perjuangan kita. Sekutu datang lagi ke Indonesia. Agresi Belanda kedua 19 Desember 1948. Maguwo dibom tentara Belanda. Nah, saat itulah pejuang-pejuang kita, termasuk Panggilan Besar Jenderal Sudirman, keluar dari Jogja untuk bergerilya. Untuk bergerilya, menunjukkan bahwa TNI masih ada. Saat itu ketika izin kepada Presiden Soekarno untuk bergerilya, nggak diizinkan oleh Pak Karno. Nggak usah di Dirman. Di sini saja sama saya. Kan Dak Dirman sedang sakit. Apa kata Pak Dirman? Presiden, kami ini tentara, Presiden. Daripada saya ditangkap Belanda mati di penjara, lebih baik keluar dari kota Jogja, bergerilya melawan Belanda. Mati kami terhormat, ditembak tentara Belanda di medan tempur. Masya Allah. Beliau pun keluar dari Jogja. Dan ketika serangan umum 1 Maret 1949, kita mampu menguasai Jogja kurang lebih hanya 6 jam. Menunjukkan bahwa
TNI masih ada. TNI masih ada. Akhirnya dibahaslah di konferensi meja bundar di Den Haag sana tahun 1949. Antara lain isinya daripada konferensi itu adalah Belanda harus keluar dari Indonesia kecuali Irian Barat ditunda selama 1 tahun. Berkat apa ini? Tafahum, saling mengenal. Presiden kita atau Panglima Besar Jenderal Sudirman mengenal benar anak buahnya. Walaupun ada yang berbeda agama, tapi belum mengenal benar sifatnya, kekurangannya, kelebihannya, sehingga mampu untuk bergerilya. 7 bulan bergerilya beliau, nggak pernah tertangkap tentara Belanda. Kemudian yang ketiga, ta'awun, saling tolong menolong, saling mendorong. Kalau ada permasalahan-permasalahan di antara kita, saling tolong menolong. Kita tahu, sudah kenal si fulan, latar belakangnya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, ada masalah, saling kita bantu-membantu. Teman kita sakit, tengok, doakan. Kemudian hal ini bisa untuk mempererat kesatuan dan persatuan kita. Saling membutuhkan yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat memang harus ada. Sehingga antara yang kaya sama yang miskin saling membutuhkan, timbullah, terciptalah simbiosis mutualisme di masyarakat yang saling menguntungkan. Ta'awun. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana ta'awunnya itu? Saling tolong menolong bagaimana? Ta'awun dengan hati, saling mendoakan. Misalnya ada masjid kita ini sudah di kampung kita sudah nggak layak. Gimana caranya nih ya? Perlu dirombak, perlu diperbaiki. Kita yang nggak punya harta, nggak punya kemampuan, mendoakan. Mudah-mudahan masjid kita cepat selesai. Kemudian yang kedua, ta'awun dengan pemikiran, berdiskusi. Kumaha caranya supaya kita mendapatkan dana untuk bangun masjid ini? Berdiskusilah. Oh, diambil kesimpulan harus kita rubah, kemudian kita mengajukan dana ke ini, ke ini, ke ini, sehingga bisa terrealisasi. Ta'awun. Kemudian yang ketiga, ta'awun dengan amal. Kalau sudah direncanakan, sudah dipikirkan bagaimana cara membongkarnya, biayanya berapa, kita berta'awun, saling membantu dengan harta benda kita. Yang punya rezeki, sisihkan untuk membangun. Ini contoh ta'awun untuk perbaikan kebersamaan kita. Yang keempat, takaful, saling menanggung atau memberikan jaminan. Misalnya saja, teman tadi kita, ada teman kita yang kekurangan finansial untuk modal usaha misalnya. Kita mampu berikan bantuan untuk modal usaha. Kemudian ada teman kita bermasalah, selesaikan secara bersama-sama. Ini akan membantu kita untuk menciptakan kebersamaan di antara kita. Sidang sholat Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini, di samping karunia dari Allah SWT, juga karena ikhtiar kita, ikhtiar para pejuang kita untuk mengamalkan Quran surat Al-Imran ayat yang 103 yang penggalanya wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Ini menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan modal sebuah perjuangan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan baik dalam berbangsa, bernegara maupun dalam beragama kita diperlukan kiat-kiat untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu. Apa kiat-kiat menjaga kesatuan dan persatuan? Pertama, ta'aruf. Yang kedua, tafahum. Ketiga, ta'awun. Dan keempat, takaful. Demikian
khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini semoga dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Semoga negara kita semakin berkah, semakin makmur dan menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dalam suasana yang hening dan sahdu ini kami persembahkan puja dan puji syukur serta doa kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Rabb, curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami. Ya Rabbi, kami telah bosan mendengarkan perselisihan umat Islam ya Rabb. Sesama umat Islam saling menyalahkan umat Islam yang lain. Merasa dirinya yang paling benar sementara yang lainnya salah. Kami telah bosan melihat perpecahan umat Islam ya Rabb. Dan kami telah bosan melihat peperangan di antara umat Islam. Masih ada umat Islam yang egois. Ketika melihat umat Islam lainnya Engkau uji dengan segala permasalahan. Karena itu ya Allah, jadikanlah kami menjadi umat Islam yang mampu menjaga kesatuan dan persatuan. Karena kami sadar ya Rabb, persatuan dan kesatuan umat Islam merupakan modal perjuangan yang sangat besar. Jadikanlah kami menjadi umat Islam yang satu, kokoh dan kuat, serta umat Islam yang mampu mempertahankan dan menegakkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin ya Rabb. Tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina ya Rabb. Teguhkanlah iman mereka. Dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka. Serta satukanlah barisan mereka. Kami memohon kepadamu ya Rabb. Tolonglah mereka untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kami ya Rabb. Musuh-musuh agama ya Rabb. Sehingga mereka bisa menjaga kesucian dan keselamatan Masjidil Aqsa ya Rabb. Jadikanlah Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat ya Rabb. Allahumma anzil mustata'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makani wasdud wa ta'ataka 'alal qaumidz zalimin. Allahumma khaflil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idzatil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'iddukum la'alakum tadakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.